Selamat pagi anak-anakku, selamat siang dan berkah dalam semoga anak-anak hari ini tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum anak-anak mengerjakan lembar kerja yang nanti saya kirimkan melalui Google Classroom, saya berikan sedikit pengantar agar nanti pengetahuan yang kita bangun itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita masuk pada materi pembelajaran yang ketiga, yaitu beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sedikit mengulang materi pembelajaran minggu yang lalu agar nanti pembicaraan kita atau proses kita itu terkait, maka di akhir pembelajaran minggu yang lalu bersama kita membangun pengetahuan seperti ini. Silahkan dicek di dalam buku yang dipakai oleh anak-anak untuk menulis atau mencatat seluruh hasil pembelajaran itu. Pasti ada pengetahuan yang kita bangun seperti ini. Bahwa bicara beriman, itu maka pertama kita bicara pewahyuan. Nah, ketika Allah sendiri telah mewahyukan dirinya, maka dari pihak manusia itu memberikan tanggapan atas pernyataan itu, atas sapaan itu, atas tawaran Allah itu. Maka minggu yang lalu di proses kita itu di sana ada satu pengetahuan yang kita hasilkan bahwa wahyu tanpa tanggapan manusia itu akan sia-sia. Tetapi tidak akan ada iman atau tidak akan ada tanggapan jika tidak ada pewahyuan. Maka di materi pembelajaran beriman ini tekanannya ada pada iman adalah tanggapan atas pewahyuan Allah. Bersama hari ini kita akan mendalami materi beriman sebagai tanggapan itu. Sekali lagi bahwa beriman itu adalah menanggapi pewahyuan Allah. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, agar nanti di dalam mengerjakan lembar kerja itu jelas arahnya, maka yang pertama saya akan sedikit berbicara mengenai lembar kerja yang saya berikan hari ini. Lembar kerja yang saya berikan hari ini, itu pertama mengajak anak-anak untuk membaca sebuah cerita singkat. Untuk memudahkan kita memahami apa itu iman, apa itu beriman. Maka nanti cerita yang ada pada lembar kerja silahkan dibaca, silahkan dipahami. Cerita ini hanya singkat yang bertujuan untuk menghantar kita, mempermudah kita memahami beriman itu apa. Maka nanti setelah anak-anak membaca cerita itu, usahakan ada waktu dan silahkan waktu itu digunakan untuk merumuskan pertanyaan. Saya mau tanya apa ya setelah saya membaca cerita itu? Ya. Sekaligus proses bertanya ini tidak hanya berhenti pada bertanya saja, tetapi silahkan nanti anak-anak bisa berkomunikasi dengan orang tua, dengan kakak, di dalam keluarga itu, atau sumber-sumber yang lain yang bisa memberikan informasi terhadap pertanyaan yang anak-anak rumuskan itu. Nah, setelah pertanyaan anak-anak itu terjawab melalui berbagai sumber, ada orang tua, anggota keluarga yang lain, ada berbagai sumber, anak-anak bisa browsing di internet, atau buku-buku yang lain, maka buatlah kesimpulan atas jawaban pertanyaan anak-anak itu. Artinya ketika anak-anak bertanya, itu anak-anak ingin mengetahui hal itu, dan itu sudah ketemu jawabannya. Melalui sumber, melalui diskusi dengan orang tua sudah ketemu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
lembar kerja atau kegiatan kita yang kedua setelah membaca cerita dan rangkaiannya itu, maka nanti yang kedua, jika beriman itu seperti itu, ya, tentunya dengan informasi-informasi yang diperoleh akan semakin jelas. Beriman itu, oh seperti ini. Maka langkah yang kedua dalam lembar kerja ini, bagaimana hidup beriman itu? Maka referensi kita adalah Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Jelas di sana nanti dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu pada dasarnya adalah mati. Tekanannya pada tindakan. Jadi beriman itu tidak bisa dilepaskan dari action, dari tindakan, dari perilaku. Maka nanti ada beberapa kegiatan yang sudah saya pandu di dalam lembar kerja itu, silahkan anak-anak lengkapi. Termasuk nanti di dalam teks Yakobus 2 14 sampai 26 itu, di sana akan memberikan informasi kepada kita, kepada anak-anak, bahwa ada buah yang akan kita terima sebagai orang-orang yang beriman, dan ada bahaya hidup tanpa iman itu. Itu kegiatan kita pada pembelajaran beriman sebagai tanggapan itu. Lalu nanti yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Silakan anak-anak nanti sudah saya pandu keterampilan apa yang harus anak-anak laksanakan atau lakukan, dan buktinya seperti apa, semua formatnya sudah saya berikan di lembar kerja itu. Nah, dalam rangka membantu anak-anak melengkapi lembar kerja atau berproses dengan lembar kerja itu, maka saya akan memberikan penjelasan sedikit. Mudah-mudahan ini memperjelas. Harapan saya nanti setelah anak-anak berproses melalui langkah-langkah di lembar kerja, maka anak-anak akan menemukan. Dan mudah-mudahan ini yang ditanyakan oleh anak-anak juga, dan anak-anak sudah memperoleh informasinya. Saya sekedar menambah, dan jika anak-anak sudah menemukan, maka mari kita saling meneguhkan. Pertama, makna beriman. Beriman itu tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, mengatakan di dalam mulut. Kula pitados Gusti, tidak cukup seperti itu, tetapi beriman itu harus berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Tekanannya pada tindakan, pada action. Itulah makna beriman yang pertama. Yang kedua, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, menanggapi pewahyuan Allah, berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Ingat, pada makna beriman yang kedua itu ada kata total. Total berarti tidak ada kekuatan lain dan kepadanya kita berserah. Itu tidak ada, hanya kepada Allah. Total. Makna beriman yang ketiga, penyerahan diri secara total dan tidak terbagi-bagi itu muncul berdasarkan keyakinan manusia, keyakinan kita bahwa Allah pasti, kata kuncinya adalah pasti, memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Jadi yang dilakukan oleh Allah, yang diselenggarakan oleh Allah dalam hidup kita, entah isinya pahit, getir, manis dan seterusnya, kegagalan, kekecewaan, penderitaan, tujuan Allah semata-mata hanya kebahagiaan dan keselamatan manusia. Itu makna yang ketiga, kebahagiaan manusia, dan itu pasti. Makna beriman yang keempat, sikap penyerahan diri secara total dan tidak terbagi ini memungkinkan kita atau manusia tidak tawar-menawar lagi, apalagi melaksanakan kehendak sendiri dan tidak ragu-ragu. Satu, saya ulangi sekali lagi untuk makna beriman yang keempat,
tidak memaksakan kehendak sendiri, sebab kehendak sendiri atau kehendak manusia itu belum tentu sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak ragu-ragu. Lalu bagaimana hidup beriman menurut Yakobus? Tadi sudah saya singgung ketika saya menjelaskan bagaimana lembar kerja itu harus dikerjakan. Maka saya berikan, mudah-mudahan ini juga membantu anak-anak dan sudah ditemukan oleh anak-anak, bahwa hidup beriman menurut Yakobus bab 2 14-26 sesungguhnya menghayati dan mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari itu harus disertai dengan perbuatan, sebab iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jadi manusia akan sungguh-sungguh menghayati iman dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari dengan perbuatan. Berikut, iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah maka iman menjadi sempurna. Ini paket komplit. Jadi percaya itu akan nampak dalam indikator-indikator, yaitu perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari bersama siapapun. Itulah hidup beriman. Jadi kepercayaan, tanggapan, penyerahan hidup kepada Tuhan itu akan kita ungkapkan secara nyata di dalam hidup sehari-hari melalui tindakan. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Saya kira cukup jelas. Lalu berikutnya, menurut Yakobus, maka rumusan yang lain untuk lebih menekankan bahwa iman itu paket kompletnya harus dengan perbuatan. Itu ada istilah yang lain. Seperti ini, relasi manusia dengan Allah itu akan menjadi lebih nyata jika iman tidak hanya diungkapkan melalui doa dan pujian saja, melainkan melalui tindakan. Maka beriman saya kira jelas tidak hanya berhenti pada doa-doa kita di rumah, di gereja, bersama orang tua, bersama siapapun, tetapi doa pujian yang kita lakukan di mana saja itu akan menjadi nyata di dalam hidup atau tindakan hidup kita pada orang lain. Itulah hidup beriman menurut Yakobus. Tekanannya ada pada iman itu harus dilakukan. Adanya kesatuan antara ibadah dengan tindakan. Kita harus menjadi pelaku firman dan seterusnya. Demikian penjelasan yang bisa sampaikan, mudah-mudahan nanti dapat membantu di dalam anak-anak berproses. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan berkah dalam.